Film diawali dengan sebuah keluarga yang hidup di atas pegunungan. Mereka adalah Michael dan Elena serta kedua anaknya yaitu Sophie dan juga Boy. Di suatu pagi yang cerah kepala desa datang untuk memberikan kado kepada Sophie. Namun Elena menghalanginya dan tidak mengizinkannya hingga terjadi adu mulut. Michael yang mengetahui itu segera mengambil senjata dan menghampiri mereka. Melihat Michael datang membawa senjata, Kades memilih pergi namun Michael terus mengejarnya. Michael pun tewas di hadapan keluarganya. Di sana Sophie juga melihat kado yang dibawa Kades untuk diberikan kepadanya. Sekian tahun berlalu kini Sophie dan Boy tumbuh besar tanpa sang ayah. Mereka harus tetap melanjutkan hidup dengan bekerja lebih giat membantu sang ibu. Ditambah dengan saat ini sang ibu sering sakit-sakitan sehingga Sophie dan Boy tidak dapat tinggal diam. Mereka membagi tugas untuk mengurangi beban pekerjaan ibu mereka. Dan semenjak Michael meninggal mereka bertahan hidup dengan mengandalkan uang jaminan keluarga. Walau begitu Sophie dan Boy tetap bahagia bersama meskipun jauh dari keramaian. Bagaimana tidak, karena sejauh mata memandang hanya keluarga mereka sendiri yang tinggal di atas gunung. Sementara di kaki gunung tempat di mana Kades dan anaknya yaitu Thomas tinggal sedang melangsungkan ibadah dengan para warga desa lainnya. Namun nampaknya Kades dan Thomas terlihat terpaksa dan tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Hari itu sang ibu menulis surat kuasa untuk mengambil uang jaminan dan meminta Sophie mengambilnya di koperasi yang berada di kaki gunung. Lalu Sophie pun pergi menuju koperasi dengan mengajak Boy ikut bersamanya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Thomas yang sedang bersama kudanya. Mereka terus melanjutkan perjalanan menuju kaki gunung yang jaraknya cukup jauh. Setelah itu mereka kembali pulang ke rumah dan Sophie menyadari Kades sedang memperhatikan dirinya. Singkat waktu hari pun berganti dan tanpa sengaja Sophie melihat sebuah kado berada di depan rumahnya. Ia pun mengambilnya dan membawanya ke dalam kamar. Penasaran dengan isinya, Sophie membuka kado itu dengan perlahan yang ternyata berisi gaun putih. Dan nampaknya Sophie terlihat menyukainya. Namun tak lama ibunya datang dan melihat itu segera mengambil dan membakar gaunnya. Sementara Boy yang lagi ngangen sapi menggiringnya pulang, lalu Sophie mengajak Boy untuk membuat dan bermain layangan. Setelah bermain Sophie dan Boy segera pulang ke rumah karena cuaca yang mendung menandakan sebentar lagi akan turun hujan. Keesokan harinya Sophie pergi ke air terjun untuk mandi sementara Boy yang berada di rumah menemukan ibunya sudah tidak bernyawa. Hal itu membuat Boy tidak menyangka bahwa semalam adalah hari terakhirnya tidur di pelukan sang ibu. Kembali ke Sophie yang lagi asik berjemur tanpa menggunakan sehelai benang, tiba-tiba datang Thomas yang sedang berburu di dekat sana. Thomas yang melihat Sophie nggak pakai lama langsung membuka segelnya. Di sana Sophie tidak dapat berbuat banyak mengingat lokasi mereka yang sangat jauh dari keramaian. Setelah itu Thomas langsung pergi begitu saja. Thomas bertemu dengan temannya yaitu John dan Donnie menceritakan apa yang tadi ia lakukan. Sedangkan Sophie pulang ke rumahnya tertarik tatih dengan luka dan darah. Boy yang melihat Sophie dengan keadaan seperti itu segera menghampirinya dan membantunya ke dalam rumah. Dan sesampainya di rumah cobaan dan kesedihan Sophie bertambah ketika mengetahui ibunya telah meninggal. Hal itu membuat Sophie kini tidak memiliki siapapun lagi selain Boy. Sophie yang tidak ingin berpisah dengan Boy mengajak Boy untuk merahasiakan meninggalnya sang ibu. Karena kalau diketahui warga besar kemungkinan mereka akan dikirim ke panti yang membuat mereka berpisah. Oleh sebab itu Sophie dan Boy memilih mengurus sendiri pemakaman ibunya, di mana pagi-pagi buta mereka membawa sang ibu untuk dimakamkan tepat di sebelah mendiang sang ayah. Dan kini sudah tidak ada lagi tawa dan canda sang ibu yang selalu menemani mereka. Detik berganti detik, hari pun berganti hari. Sophie dan Boy tetap melanjutkan hidupnya walau kesedihan masih menyelimuti. Suatu hari Sophie meniru surat kuasa yang biasa ditulis oleh ibunya karena Sophie membutuhkan uang untuk menyambung hidup dirinya dan juga Boy. Namun petugas koperasi yang melihat kondisi Sophie yang pucat dan kacau merasa ada sesuatu yang terjadi. Maka dari itu dia menelepon dinas sosial setelah Sophie pergi. Sementara Sophie pergi ke gereja yang tak lama datang Kades. Menyadari kedatangannya Sophie memilih pergi dan berlalu begitu saja. Ketika menuju pulang Sophie dihadang oleh John dan Donnie, yang nampaknya John sangat ingin sekali merasakan kembang desa setelah mendapat cerita dari Thomas. Sophie pun segera pulang dan mengajak Boy yang lagi ngangan sapi masuk ke rumah. Di mana Sophie langsung mengambil senjata dan mengisi pelurunya. Sophie terjaga dengan memegang senjata khawatir John dan Donnie datang ke rumahnya. Yang tak lama Sophie mendengar pintu rumahnya terbuka. Sophie segera pergi keluar mengeceknya dengan sangat berhati-hati namun Sophie tidak menemukan siapapun selain pintunya yang terbuka. Setelah cukup lama berdiri Sophie kembali masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba
Ternyata Boy telah disekap oleh John disusul dengan datangnya Donnie dan juga Thomas. John yang akan melukai Boy membuat Sophie tidak punya pilihan selain menyerahkan senjatanya